Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa lagi walaupun hanya dalam kegiatan pembelajaran daring. Semoga kalian tetap sehat walafiat, selalu diberi Allah kemudahan dalam segala hal, dan diberi Allah kemudahan dalam menerima ilmu dari guru dan dari bapak ibu guru sekalian. Anak-anakku tetap absen di grup WA, dan hari ini mungkin bapak belum bisa melaksanakan Zoom karena ada suatu hal ya. Tetapi tidak masalah, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga bismillah tadi memberi kita kelancaran pemahaman ilmu kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk kelas 12 nanti materi yang Bapak akan sampaikan pertama yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat ya. Baik. KD atau tujuan pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis evaluasi makna iman kepada hari akhir, kemudian keterkaitan antara iman kepada hari akhir ya dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Ya, baik. Langsung saja yang kedua ya. Peta konsep untuk hari akhir adalah ada makna iman kepada hari akhir, kemudian hakikat iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kemudian menerapkan perilaku mulia. Kemudian nanti periode hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir nantinya akan mewajibkan kita untuk semangat dalam beribadah. Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian ya dari iman kepada hari akhir ya. Peristiwa hari akhir merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, itu menurut di Al-Qur'an ya. Jadi peristiwa ini kejadian yang sangat dahsyat, yang yakin dialami oleh seluruh umat Islam dan manusia ya, bahwa hari-hari ini pasti ada jadinya, ada datangnya, dan pasti nanti akan ada waktunya ya di hari itu ya. Dan yakin ya, kita harus yakin bahwa hari akhir itu adalah ada natanya ya. Kejadian itu benar-benar menggambarkan betapa hebat kekuasaan Allah ya. Di antaranya beberapa alam semesta dihancur runtuhkan, kemudian gunung-gunung disebarluaskan ya, gunung-gunung bertebaran, kemudian manusia seperti aneh-aneh dalam malam. Ma'adzubillah min dzaliknya. Begitu sangat dahsyatnya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan jelas, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wa'alaha yauma idzin yasdurun nasu ashtata liru a'malahum. Ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian ini kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka ya. Dan juga inilah bahwa hari kiamat itu pasti ada datangnya ya. Dan manusia yang sudah mati akan dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian melihat sesosok perwujudannya ketika hidup di dunia ya. Maka ketika kita masih hidup di dunia, maka perbanyaklah melaksanakan amal perbuatan baik, perbanyaklah melaksanakan kegiatan yang positif ya. Manfaatkan hidup ini untuk beribadah ya. Allah pernah berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadahlah yang nantinya akan membawa kita kepada mulia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam ayat lain juga Al-Quran Allah menerangkan bahwa hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Naudzubillah. Inilah gambaran betapa dahsyatnya hari akhir yang nanti akan kita alami. Naudzubillah. Ya. Kemudian hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu hari kiamat kubro, kecil, kemudian ada kiamat sugro atau kubro, ya maaf. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu besar, ya. Jadi kiamat sugro adalah kiamat datangnya peristiwa kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individual, ya. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185. Ya, tiap-tiap jiwa yang akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi di sini juga kita tahu bahwa dunia itu hanya menyenangkan sesaat, tetapi tidak untuk di akhiratnya. Naudzubillah. Tapi kita harus banyak memperoleh, ya, kebaikan dunia ini. Kita tidak mampu itu tidak masalah, tetapi iman kita, kemudian akhlak kita harus baik kepada orang lain, sehingga nantinya bekal yang kita bawa di akhirat nanti akan banyak, ya. Jangan sampai bekal kita di akhirat hanya uang saja, hanya harta, hanya jabatan dan sebagainya. Naudzubillah. Jangan sampai, ya. Kita sebagai orang pelajar maka belajar beribadah setiap waktu, ya, karena setiap detik kita mengalami sebuah prosesnya nantinya akan bagaimana kehidupan akhir kita di akhirat nanti, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah surga atau kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur kelebur alam semesta secara total dan serentak, ya. Proses terjadi kiamat tersebut jelas dalam surat At-Takwir ayat 1. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ya, itulah, ya, keadaan yang ketika itu adalah orang-orang pada ketakutan dengan sendirinya, ya, melihat bagaimana peristiwa yang sangat dahsyat itu terjadi, sehingga kita dibangunkan oleh Allah dari kubur kita akan menyerupai apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, selalu beribadah kepada Allah dengan tertib, insya Allah, ya, rupa kita nanti ketika dibangunkan akan berseri-seri, akan bersinar, mencorong seperti cahaya dari matahari. Maka dari itu, ya, kita harus selalu berusaha dan selalu melaksanakan ibadah Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kemudian ada beberapa teori fisika dan teori geologi, silakan dibaca, ya. Kemudian ada beberapa periode dalam hari akhir, ya. Ketika kalian di sangkakala pertama itu ditiupkan, maka semua gunung dan sebagainya akan berhamburan. Kemudian yang kedua akan dibangunkan oleh Allah. Manusia sudah meninggal dunia akan dibangunkan, ya. Nah, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ts, ya, hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Jadi ketika sudah kiamat maka dibangunkan, namanya Yaumul Ba'ts. Kemudian Yaumil Hasyr adalah hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang luas untuk diberi keputusan oleh Allah mengenai amalan-amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan kitab perjalanan hidupnya yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid, ya. Kitab selai catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia dengan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 9.
Jadi manusia kalian itu di alam dunia ini direkam oleh malaikat raqib dan atid ya. Kalian berbuat baik direkam, berbuat buruk ya direkam, tetapi nantinya di yaumul mahsyar nanti akan dikeluarkan buku kalian ya. Sedangkan semua dikeluarkan oleh malaikat ya, sehingga kalian tahu, oh ini sekarang, dulu saya pernah ini, dulu saya pernah kayak gini. Yaitu adalah nanti ketika kalian akan setelah mengalami proses di yaumil mahsyar nanti ya. Kemudian ada di yaumil hisab ya. Yaumil hisab ini hari perhitungan atau atas segala amal manusia selama hidup di dunia ya. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan ibadah dan melakukan dosa, akan dihitung oleh Allah ya, dihisab ya, dihitung seberapa banyak kalian melakukan kebaikan dan seberapa banyak kalian melakukan keburukan di dunia ini ya. Maka dari itu di dunia ini adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk mencari bekal di akhirat. Maka inilah bekal yang akan kalian lakukan nanti ya. Nah, lagi Bapak. Nah, kemudian ada yaumul mizan ya, di mana timbangan amal. Jadi ketika amal kalian baik ya, insya Allah nanti kalian akan dimasukkan ya ke dalam orang-orang yang baik ya. Ketika kalian amal kalian buruk, banyak yang buruknya, maka nanti kalian akan disiksa terlebih dahulu ya, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, sehingga nantinya kalian mengalami proses yang sangat-sangat dramatis di situ. Jadi ketika dosa kalian banyak, kalian sering membanggakan orang tua, kalian tidak pernah mengerjakan tugas dari gurunya, kalian tidak pernah melaksanakan tugas dari orang tua kalian, apalagi meninggalkan sholat ajarannya Allah ya, nanti akan dihisab di sana, akan ditimbang. Ketika buruk maka akan diperbaiki di sana. Lebih berat tanggung jawabnya di akhir daripada di dunia. Maka berhati-hatilah jangan sampai kalian terpengaruh oleh nafsu-nafsu yang tidak baik di dunia ini ya. Oke. Ada yaumul sirat, yaitu jembatan, dimana ketika kalian sudah tahu itu buruk dan jelek, maka timbang ada peristiwa, yaitu kalian akan mengambah siratal mustaqim, atau mengambah atau melewati sirat atau jalan ya. Jalan ini adalah antara di bawahnya ada api dan ada neraka, ada surga dan neraka ya. Ketika kalian tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa melewati sirat itu, maka kalian akan terjatuh ya di neraka itu. Nanti kalian akan disambut oleh api neraka yang sangat membara-bara, naudzubillah ya. Kemudian ada yaumul jaza, suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah ya. Balasan diterima seorang yang sudah melaksanakan amalnya selama di dunia ya. Jadi kalau amal kalian baik dunia, akan dibalas di yaumul jaza ini, akan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Tapi kalau kalian dunia ini hanya foya-foya saja, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau belajar, tidak mau apapun itu, kalian pengen senang-senang aja ya, tunggu saja ya balasannya di akhirat nanti ya. Jangan sampai kalian getun di akhirat. Ada satu peristiwa ketika itu Nabi mendengar ya, di dalam kuburnya itu seorang yang menangis kesakitan, menangis sedihnya ya. Kamu kenapa wahai saudaraku, kamu menangis di dalam kubur? Saya pengen kembali ke dunia untuk bertaubat kepada Allah. Saya disiksa di sini, tetapi Allah berkehendak tidak bisa, karena alam kalian sudah berbeda ya. Walaupun manusia ketika dikubur itu merengek kesakitan, merengek minta ke dunia ini ya, maka tidak akan bisa, karena sudah beda alam dan beda keadaannya. Maka dari itu kita jangan sampai melenakan dunia ini ya, melenakan dengan hal yang tidak baik. Maka bersikaplah dengan semangat beribadah dan selalu taat kepada Allah dan taat kepada orang tua dan guru-guru kalian ya. Nah, terakhir adalah surga dan neraka. Ketika kalian sudah diraksa di dunia ini, melakukan hal yang baik, sholat lengkap waktu, lengkap, tidak ada yang bolong-bolong, insya Allah nanti surga akan menanti kalian di akhirat nanti ya. Naudzubillah, jangan sampai sekarang ini kita belum sholat 5 waktu belum lengkap, maka perbaikilah sholat kita, insya Allah nanti akan berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan ya.
yang untuk sampaikan untuk hari ini ya. Maka intinya hari kiamat itu pasti adanya dan kalian harus mengimani itu karena termasuk dalam rukun iman yang kelima. Ya, maka dari itu silahkan itu cermatilah kembali terhadap tahapan hari akhir, kemudian buatlah sebuah puisi religius ya. Puisi yang menggambarkan kejadian hari akhir. Ya, kemudian puisi itu diakhiri dengan harapan kalian, doa kalian ya ketika kalian harapan kalian agar kalian bisa mencapai motivasi untuk bersemangat dan ibadah lagi ya. Puisinya bebas, dibuat temanya juga bebas, silahkan. Minimal adalah 2 bait atau 2 paragraf ya, minimal 2 paragraf, tetapi minimalnya 3 paragraf ya. 3-4 bagus ya. Maka silahkan dibuat puisinya, dilaksanakan dengan baik. Silahkan boleh diskusi dengan temannya, silahkan, yang penting puisinya sudah jadi ya. Itu terima kasih, mungkin gitu saja untuk hari ini, cukup ya. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya Bapak mohon maaf, ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya Nana ya.